Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ke-6 yang menjadi dasar podcast kita agar hidup kita makin baik dan makin benar. Kita akan belajar mengenal berita tentang korupsi di tol MBZ. Muhammad bin Zayed namanya. Sidang dugaan korupsi proyek pembangunan jalan tol Sheikh Muhammad bin Zayed atau MBZ atau Jakarta Cikampek atau JAPEK 2 Elevat Ruas Cikunir Karawang Barat mengungkap sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah proses lelang untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan tol MBZ tersebut sudah diatur sejak awal. Lelang sudah diatur. Hal itu diungkap oleh kuasa kerja sama operasi Waskita Aceh Dono Partowo saat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung sebagai saksi untuk terdakwa Sofiah Balfas, Joko Dwijono, Tony Budianto Sihete, dan Yudi Mahyudin. Saudara bisa jelaskan apakah proses pelelangan yang saudara ikuti betul adanya atau seperti apa? Tanya jaksa dalam sidang pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas pertanyaan itu, Dono menyampaikan Waskita Aceh hanya mengikuti proses lelang sebagai formalitas administrasi. Jadi proses pelelangan itu ya memang secara administrasi dilakukan, ucap dia. Jadi hanya formalitas pelelangan saja, timbal jaksa menegaskan. Ya, karena dapat dikatakan kita sudah tahu siapa yang menangnya, kata Dono. Kuasa KSO Waskita Aceh itu pun menjelaskan bahwa proses lelang sudah diatur oleh Direktur Pengembangan Bisnis Waskita Karya bernama Agus Setiono. Jadi, pada saat saudara saksi dari Waskita Aceh proses pelelangan sudah tahu akan menjadi pemenang, tanya jaksa lagi. Ya, itu disampaikan oleh Direktur Pengembangan kami, kata Dono. Ya, itu disampaikan oleh Direktur Pengembangan kami, kata Dono. Apa yang disampaikan Pak Agus? Cecar jaksa. Jadi disampaikan bahwa ini kita ikuti tender dan angka-angkanya juga beliau yang menentukan, ucap Dono. Angka-angkanya sudah pasti dan Waskita Aceh akan menang, timpal jaksa menegaskan lagi. Iya, ujar Dono. Di hadapan majelis hakim, Dono mengakui pemenang lelang sudah ditentukan sejak awal dan proses lelang tersebut hanya formalitas. Sementara itu kompetitor lelang seperti Adikarya dan Wijaya Karya akan dicarikan proyek lain. Saudara pernah dapat informasi apa keuntungan dari dua kompetitor tadi? Tanya jaksa. Ya, kalau informasinya akan diberikan proyek yang lain, kata Dono. Oh, jadi untuk pekerjaan yang ini MBZ dimenangkan Waskita Aceh. Untuk dua kompetitor lain akan dicarikan pekerjaan lain seperti itu? Itu penyampaian siapa? Atasan langsung saudara tadi, timpal jaksa. Iya, Pak Agus, kata Dono. Kualitas beton di bawah standar. Tak hanya proses lelang, bahan-bahan yang mengerjakan proyek tol sepanjang 36,4 km itu juga tidak sesuai standar yang seharusnya. Direktur PT 3D Membran Utama Andi mengungkapkan bahwa mutu beton di jalan tol MBZ di bawah standar. Pengakuan ini disampaikan ketika jaksa mengulik proses verifikasi teknik terhadap kualitas jalan layang tol MBZ yang diaudit PT Membran Utama pada tahun 2020 selama sekitar 6 bulan. Selama 6 bulan, review apa hasil temuan saudara? Tanya jaksa kepada sidang. Kamis 16 Mei 2024. Dalam kurun waktu 6 bulan tersebut, Andi menyampaikan bahwa PT 3D Membran Utama hanya mengaudit struktur bagian atas jalan layang tol MBZ. Kepada jaksa, Andi menyebut terdapat dua temuan dalam struktur jalan tol itu yang memiliki kualitas di bawah standar nasional Indonesia atau SNI. Dari kuat tekanan rencana memang ditemukan bahwa mutu beton yang terpasang di lokasi pekerjaan adalah di bawah atau tidak memenuhi persyaratan SNI. Di hadapan majelis hakim, Andi menjelaskan bahwa temuan mutu di bawah standar itu diketahui setelah pihaknya mengambil 75 sampai sampel beton untuk diaudit. Setelah mendapatkan temuan tersebut, Andi membuat penyesuaian ulang terhadap frekuensi struktur jalan tol MBZ sebagai pembanding terhadap perencanaan awal yang disampaikan. Tak berhenti di situ, PT 3D Membran Utama juga melakukan koreksi terhadap hasil pengujian yang telah dilakukan di lapangan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kami menilai bahwa memang ada beberapa yang kurang memenuhi persyaratan, yaitu syarat tegangan maupun syarat lendutan dan juga untuk mutu beton itu sendiri, kata Andi. Uang pelicin untuk BPK, permasalahan tersebut pun terendus oleh oknum Badan Pemeriksa Keuangan.
Direktur Operasional Waskita Beton Preset Sugiharto mengakui dirinya pernah menyiapkan uang sebesar 10 miliar untuk memenuhi permintaan dari BPK. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Waskita Aceh membuat proyek fiktif. Hal ini terungkap saat jaksa mengkonfirmasi berita acara pemeriksaan Sugiharto. Di BAP saudara ada ditanya terkait proyek fiktif. Ditanya oleh penyidik apakah ada proyek fiktif terkait pelaksanaan tol Japek ini? Bisa dijelaskan, kata jaksa dalam sidang Selasa. Di hadapan majelis hakim, Sugiharto menjelaskan permintaan BPK terjadi setelah menemukan banyak masalah dalam proyek pembangunan jalan tol MBZ. Untuk memenuhi permintaan itu, ia pun membuat sejumlah proyek fiktif saat menjabat sebagai Super Vice Presiden Infrastruktur 2 Waskita. Apa pekerjaan fiktifnya? Tanya jaksa mendalami. Pekerjaan fiktif itu untuk pekerjaan karena pekerjaan sudah 100%. Pekerjaan fiktifnya hanya pemeliharaan, hanya patching, menambal-nambal saja. Itu jawabannya. Berapa nilainya? 10,5 miliar, kata Sugiharto. Dalam perkara ini, jaksa menduga telah terjadi kerugian keuangan negara 510 miliar dalam proyek pembangunan jalan tol MBZ. Apa yang kita pelajari di sini dalam berita ini buat sahabat podcast M116? Di sini tidak berbicara tentang skill, di sini tidak berbicara tentang kemampuan bagaimana membangun, tapi di sini berbicara tentang karakter, tentang kejujuran, tentang integritas, tentang komitmen. Dan itu tak kalah kepentingan pribadi di semua pihak yang terlibat dalam korupsi ini. Mereka memikirkan kepentingan diri dan tidak memikirkan kepentingan umum yang bersangkut paut dengan jalan tol, sehingga yang namanya korupsi terjadi di sana sini kepada semua pihak yang terkait. Kalau firman Tuhan berkata korupsi adalah bentuk pencurian, dan itu diatur dalam firman Tuhan dalam Keluaran 20, salah satu hukum dari 10 hukum Tuhan. Kita melihat bahwa dalam pendidikan tidak cukup hanya orang berkapasitas, orang cerdas, orang punya kemampuan, tapi tidak berkarakter. Maka kemampuan itu bisa dipakai untuk penyalahgunaan. Sehingga betapa pentingnya buat setiap kita sahabat podcast M116 menjaga kejujuran, konsistensi, menjaga integritas adalah bagian daripada karakter Kristus yang harus kita miliki. Shalom, salam podcast M116.